السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian, jamaah salat maghrib yang saya hormati, sebelum kita masuk ke dalil yang pertama dari 5 dalil yang disebutkan oleh penulis dalam bab yang ke-19 yang menjelaskan bahwasanya sebab kafirnya Bani Adam, terjerumusnya mereka ke dalam kesyirikan dan meninggalkannya mereka agama mereka, yaitu berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Pertemuan yang lalu kita membahas muqaddimah yang berkaitan dengan judul ini. Ada sedikit yang tertinggal, yaitu kesesuaian bab ini dengan kitab Tauhid yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, apa korelasinya, apa hubungannya, apa bab ini dicantumkan dalam kitab Tauhid. Korelasinya dan hubungannya bab ini yang berkaitan dengan kitab Tauhid, dengan pembahasan tauhid, bahwasanya seperti yang sudah kita sebutkan, termasuk sebab yang paling kuat dan yang paling dominan menjadikan manusia menyelisihi tauhid dan keluar dari tauhid kepada kesyirikan. Yang paling dominan yang mengeluarkan manusia dari tauhid dan dengannya mereka terjatuh di dalam kesyirikan, yaitu berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Sehingga hal ini harus dibahas, harus dijelaskan. Sehingga sikap kita bagaimana terhadap orang saleh sudah kita jelaskan. Kita menghormati, kita bersuri tauladan, kita mendoakan. Kemudian kita tidak meyakini bahwasanya orang-orang saleh, para ulama, orang-orang alim itu adalah orang-orang yang maksum. Tidak. Perkataan mereka bisa benar, bisa salah. Tidak semua yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah maka itu diketahui oleh orang saleh ataupun orang alim. Banyak ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang luput, seperti yang sudah saya sebutkan. Contohnya apa kemarin? Contohnya, orang sekelas Umar bin Khattab saja tidak mengetahui apa yang diketahui oleh putranya, yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah mengetahui satu hadis, sedangkan bapaknya, yang bapaknya itu lebih hebat, lebih memiliki keutamaan yang besar, bahkan keutamaannya sangat besar sekali, menjadi pembantu utama untuk Rasulullah SAW, tidak mengetahui apa yang diketahui oleh putranya Abdullah ibn Umar. Kemudian di dalam bab ini juga diingatkan 2 hal. Penjelasan dengan akibat dari berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh, yaitu akan menjurus kepada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala
adalah dosa yang paling besar yang dengannya Allah Subhanahu wa taala dimaksiati. Dan ini adalah dosa yang paling besar. Dan termasuk faktor utamanya adalah berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Sehingga dalam bab ini juga pemberitahuan bahwasanya ketika sebagian orang berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh, hulu, melampaui batas, maka mau tidak mau akhirnya mereka terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya di dalam bab ini adalah penjelasan yang berkaitan dengan berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh, itu menafikan tauhid. Yang mana tauhid adalah kandungan dari kalimat kesaksian la ilaha illallah. Kesaksian kalimat la ilaha illallah maknanya bahwa cinta kita, pengagungan kita, semuanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh dengan berharap, dengan cinta, dengan pengagungan, ketika melampaui batasan yang telah dibataskan oleh Allah dan Rasulnya, maka menafikan, bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah, yang mana kalimat la ilaha illallah maknanya semua pengagungan, semua pengharapan, semua cinta kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita cinta kepada orang lain pun, yang akan menunjukkan bagaimana kalimat la ilaha illallah mengakar tidak di dalam hati kita, ketika cintanya berdasarkan perkara orang tersebut terhadap Allah dan Rasulnya bagaimana. Apabila kita cinta kepada orang lain karena orang ini memiliki pengagungan terhadap la ilaha illallah dan pengagungan kepada Muhammad Rasulullah dengan mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita cintanya kepada orang tersebut dengan cinta yang besar, bukan karena orang tersebut, bukan, karena kita cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk muqaddimah yang tersisa dari pertemuan yang sebelumnya. Kita masuk ke dalil yang pertama, surat An-Nisa ayat yang ke 171. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam agama kalian. Wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq, dan janganlah kalian berkata terhadap Allah Subhanahu wa taala kecuali yang benar. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Sungguh bahwasanya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah Rasulullah dan untayan kata yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam, wa ruhun min, dan ruh yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa aminu billahi wa rusulih, maka berimanlah kepada Allah dan kepada para rasul-rasulnya. Wala taqulu thalathah, dan janganlah kalian berkata bahwasanya Allah itu tiga. Intahu khairan lakum, berhentilah
dari apa yang kalian yakini khairan lakum, niscaya itu baik buat kalian. Innamallahu ilahun wahidun subhanahu an yakuna lahu walad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah ilah yang esa. Maha suci Allah. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala apa yang ada di langit 7 lapis dan apa yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila. Maka cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pelindung. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan yang berkaitan dengan ahlul kitab. Ahlul kitab adalah orang-orang yang mereka telah mendapatkan kitab dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap nabi-nabi yang ada di tengah-tengah mereka, yaitu Nabi Musa yang diikuti oleh orang-orang Yahudi, dan mereka mendapatkan kitab Taurat, dan orang-orang Nasara yang mereka mendapatkan kitab terhadap nabi yang mereka ikuti, yaitu Nabi Isa dengan kitab Injil yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ahli kitab ini adalah orang-orang kafir, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala namakan mereka sebagai ahli kitab untuk mereka itu memiliki pembeda antara orang-orang yang sebelumnya mereka itu beriman, kemudian memiliki tauhid, memiliki ajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian setelahnya mereka tersesat. Sebagian besar dari mereka tersesat, jauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Dibedakan antara mereka dengan orang-orang yang musyrikin, wathaniyin, yang beribadah terhadap sesembahan-sesembahan mereka tanpa panduan dari kitab yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Ini menjadi pembeda, sehingga ada hukum-hukum tertentu. Sesembelihan ahli kitab, maka ini adalah halal bagi orang-orang yang beriman, selama ketika mereka menyembelihnya itu dengan sembelih yang benar. Karena orang-orang Amerika, kaum muslimin yang tinggal di Amerika, yang tinggal di Australia, sebagian dari mereka ketika akan makan penyembelihan, akan makan sembelihan seperti kambing, seperti sapi, maka mereka lihat penjagalannya. Penjagalannya siapa? Apabila ahli kitab, maka mereka makan, boleh dimakan. Beda ketika yang menyembelih itu adalah orang-orang musyrikin selain dari ahli kitab, maka sesembelihan mereka tidak halal, kecuali kalau ahli kitabnya menyembelihnya misalnya dengan cara hewannya itu ditenggelamkan, ya, untuk menghebat biaya. Jadi sapi itu ditenggelamkan di dalam kolam misalnya, mereka sapinya banyak, kemudian disiram air dengan banyak, air bah yang banyak, kemudian tenggelam, kemudian langsung dikuliti. Maka ini apabila diketahui demikian tidak boleh. Ataupun sebagian negara-negara kafir, walaupun mereka berafiliasi ke agama Nasara, mayoritas mereka, sebagian mereka ketika menyembelih dengan cara apa? Disetrum hewannya. Benar nggak? Pernah dengar nggak? Disetrum. Ini alasan mereka satu, supaya menghemat biaya. Jadi mungkin mereka merasakan apa yang kita rasakan kalau pas hewan korban, ya. Kita kan kalau pas hewan korban hari sembelihan paling sulit nyari penjagal. Jadi mereka juga kesulitan nyari penjagal, akhirnya nggak usah disembelih, diapakan? Disetrum. Ada yang disetrum, ada yang disiram dengan air panas, yang penting mati. Apabila diketahui caranya demikian, maka tidak boleh makan dari penjagalan ahli kitab. Adapun tidak dengan itu, dengan sesembelihan yang diyakini oleh mereka, maka itu boleh. Jadi dibedakan. Begitu juga perempuan ahli kitab, bagi
kaum muslimin boleh untuk dinikahi, seperti perempuan Nasraniyat, Nasara, ataupun perempuan Yahudiyah, maka boleh untuk dinikahi. Adapun perempuan-perempuan selain dari dua agama ini, seperti Hindu, seperti Buddha, seperti Konghucu, maka tidak halal bagi orang yang beriman untuk menikahi mereka. Sehingga disebutkan ahlul kitab untuk menjadi pembeda antara orang-orang kafir dari orang-orang Yahudi dan Nasara dengan musyrikin al-wathaniyin yang mereka tidak memiliki asas sedikit pun dari kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan ya ahlul kitab, wahai ahli kitab, menjadi peringatan buat orang-orang ahlul kitab, seakan-akan peringatan buat mereka, seyogyanya bagi kalian hendaklah berpegang teguh dengan kitab yang ada pada diri kalian, tidak melampaui batas. Sehingga apabila mereka itu berpegang teguh dengan apa yang ada pada kitab-kitab mereka, niscaya mereka adalah orang-orang yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah saya sebutkan di dalam majlis ini juga, ahli kitab itu mengetahui tentang Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Bahkan bisa jadi mereka syak terhadap anak-anak mereka. Kepada Muhammad ibn Abdullah sebagai seorang nabi dan rasul, mereka tidak syak sedikit pun, tidak syak. Bahkan seperti yang saya sebutkan juga dalam majlis ini, ketika Abu Tubba Raja Yaman, Abi Sa'id Makarib, yang dia akan menghancurkan Yasrib, ketika terjadi peperangan antara pasukannya Tubba yang membawa 7.000 pasukan di Yasrib di kota Madinah dengan orang-orang Aus dan Khadraj, terjadi perbedaan pendapat, kemudian bersengketa, peperangan yang lama, yang takut orang-orang Quraisy. Ini sebelum lahirnya Nabi Muhammad, seperti yang saya ceritakan dalam majelis ini. Maka dua rahib datang kepada Tubba Raja Yaman ini, mengatakan apa? Kamu jangan melaksanakan sumpahmu, karena sumpah dari raja ini, dia bersumpah atas nama Allah akan meratakan Yathrib, kota Madinah, dengan tanah. Kata dua rahib, dua ulama, kamu gak akan bisa melaksanakan sumpahmu ini. Kejadiannya sebelum kejadian pasukan gajah. Kamu tidak akan bisa. Kenapa engkau meragukan pasukanku? Tidak. Tanah ini akan menjadi tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Mereka tahu nggak? Tahu. Sehingga mereka berkumpul. Ada Bani Nadir, suku dari Yahudi, ada Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Mereka datang ke kota Madinah, menguasai ekonomi kota Madinah, sembari menunggu datangnya Nabi yang membawa kemuliaan yang sangat banyak. Harapannya mereka menjadi pengikut dari Nabi tersebut, sehingga mereka mendapatkan kemuliaan yang besar. Akan tetapi apa? Seperti yang sudah kita bahas kemarin, apa? Mereka hasad, mereka dengki ketika yang menjadi Nabi yang penuh kemuliaan akhir zaman ini adalah keturunannya Ismail, bukan keluar dari orang-orang Yahudi. Sehingga seharusnya mereka itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi mereka memerangi Nabi, bahkan akhirnya mereka pun berusaha untuk membunuh Nabi SAW. Sehingga tidak berlebihan, sebagian ulama mengatakan bahwasanya Nabi itu mati syahid. Nabi itu wafatnya sebagai syahid, karena selama 7 tahun setelah beliau menyantap hidangan yang dihidangkan oleh perempuan Yahudi, saya lupa namanya siapa, setelah Nabi menaklukkan Khaybar, maka salah seorang perempuan Yahudi memberikan jamuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memberikan racun yang sangat banyak di bagian paha
yang dihidangkan kepada Nabi, karena perempuan ini tahu Nabi paling suka daging kambing. Dan Nabi kalau makan daging kambing bukan secomot segini, bukan, akan tapi satu paha. Jadi begitu satu paha dimakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendirian. Begitu di pahanya digigit oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu kali gigitan, setelahnya pahanya daging tersebut mengabarkan kepada Nabi bahwasanya pada dirinya banyak racun. Kemudian sama Nabi dibuang kembali bagian daging yang telah dikunyah oleh Nabi. Sebagian dari racun tersebut masuk ke tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama hampir 4 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, mendapatkan efek sakit dari racun yang diberikan oleh perempuan Yahudi. Sehingga selama 4 tahun sampai akhir hayatnya pun beliau masih merasakan efek dari racun tersebut. Jadi tidak berlebihan apabila dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang wafatnya dalam keadaan syahid karena diracun oleh perempuan Yahudi. Sehingga ketika disebutkan ya ahlal kitab, artinya kalian orang-orang yang telah mendapatkan ilmu dari Allah yang tercantum dalam Taurat dan Injil, seharusnya kalian berpegang teguh dengan apa yang tercantum dalam kitab-kitab kalian dan tidak melampaui batas. Sehingga harusnya kalian mengamalkan apa yang kalian ketahui dalam kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada kalian dan tidak melampaui batas. Sehingga perkataannya ahlal kitab juga teguran buat orang-orang yang berilmu dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mereka mengamalkan apa yang telah sampai kepada mereka dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu itu akan berbuah menjadi sebuah kemuliaan bagi seseorang apabila diiringkan dengan amal saleh. Ilmu sampai kepada seseorang, ilmu tersebut berbisik kepada orang tersebut, amalkanlah aku. Apabila diamalkan, ilmu tersebut akan tetap berada di dalam hati seseorang. Apabila tidak, maka ilmu tersebut akan hilang. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab. Hakikatnya seruan kepada orang-orang Yahudi dan seruan kepada orang-orang Nasara, akan tetapi seruan yang di dalam Al-Quran, seruan tersebut walaupun pada dasarnya dikhususkan kepada bagian dari kelompok manusia yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, akan tetapi pada hakikatnya untuk semua manusia, termasuk orang-orang yang beriman. Jangan sampai tertimpa apa yang menimpa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Orang-orang Yahudi mereka memiliki sifat yang hulu berlebih-lebihan, baik itu terhadap apa yang ada pada diri mereka, ataupun orang-orang Yahudi mereka melakukan perbuatan hulu yang mana hulu tersebut menjerumuskan mereka kepada kesyirikan. Maka kalian umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian hulu seperti yang mereka telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang beriman walaupun tidak diseru di sini, akan tapi larangan ini sampai kepada orang-orang yang beriman juga, supaya tidak hulu, tidak berlebih-lebihan baik kepada nabi ataupun kepada orang-orang saleh. La taghlu fi dinikum, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Berlebih-lebihan adalah seperti yang sudah kita bahas, adalah melampaui batasan dengan batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama.
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan, la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Seperti yang sudah kita bahas, korelasi ayat ini dengan pembahasan kita, termasuk agama yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita cinta kepada orang-orang saleh. Ketika kita cinta kepada para rasul, ketika kita cinta kepada para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua adalah apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita cinta kepada mereka, itu adalah bentuk cara beragama kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita cinta kepada orang-orang saleh. Dan ini adalah cara beragama. Akan tapi Allah katakan, la taghlu, janganlah kalian berlebih-lebihan. Cukup ketika kalian cinta itu kalian bersuri tauladan, kalian mengambil ilmu, kalian mendoakan untuk mereka, kalian berbuat baik untuk mereka, kalian menghormati, tidak lebih dari itu. Misalnya seperti yang saya sebutkan, meyakini mereka maksum, meyakini mereka memiliki pengaturan terhadap alam semesta ini, maka itu termasuk hulu yang kita tidak boleh. Lebih-lebih kita meminta tolong dan bantuan kepada orang-orang soleh di dalam perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun termasuk dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka adalah manusia-manusia yang telah melakukan perbuatan hulu kepada orang-orang yang dianggap soleh oleh mereka. Dari orang-orang Nasara, mereka hulu kepada Nabi Isa alaihi salam dengan mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan, itu adalah Allah. Firqah yang lain, sekte yang lain dari mereka pun mengatakan bahwasanya Isa ini thalithu thalathah. Jadi sekte dalam Nasara itu sangat banyak sekali. Allah sebutkan cuma 2 dalam Al-Quran. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Orang-orang kafir itu telah kafir ketika mereka mengatakan bahwasanya Isa al-Masih itu adalah Tuhan. Di dalam ayat yang sudahnya, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala 3 di antara 3, Trinitas. Maka ini adalah sekte-sekte yang sangat banyak, 2 saja Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Maka ini menunjukkan bahwasanya mereka berlebih-lebihan kepada Isa alaihi salam. Sebagaimana mereka berlebih-lebihan juga kepada pengikutnya Nabi Isa alaihi salam. Bahkan mereka pun berlebih-lebihan kepada ibunya Maryam. Kemudian berlebih-lebihan juga kepada para rahib, para ahli agamanya, sehingga ketika mereka mengetahui bahwasanya para rahibnya itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tunduk patuh dan mengiyakan. Dan ketika para rahib itu melakukan sebaliknya, menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan dan apa yang dihalalkan, mereka pun tunduk dan patuh kepada para rahib mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat At-Taubah dengan mengatakan itu adalah bentuk sesembahan yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab kepada rahib-rahib mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka
dan ahli agama mereka sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Adi bin Hatim ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Adi bin Hatim ini At-Tai, tadinya orang Arab yang agamanya Nasrani. Dia takluk dan datang kepada Rasulullah, tinggal di negeri Syam, di perbatasan negeri Syam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ma kunna na'buduhum wa ma kunna nasjudu lahum. Kita itu tidak pernah beribadah kepada mereka. Kita tidak pernah sujud kepada mereka, ruku kepada mereka. Maka kata Rasulullah, bukankah kalian ketika para rahib mengharamkan apa yang halal kalian mengiyakan? Bukankah ketika para rahib menghalalkan apa yang haram kalian iakan? Merubah-rubah kitab yang telah Allah turunkan kepada mereka. Maka Adi bin Hatim mengatakan, iya ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, fatilka ibadatuhum, itu adalah peribadatan untuk mereka. Karena hak memerintah, hak melarang adalah hak mutlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika hal ini diambil oleh sebagian ahli agama, walaupun bertentangan dengan Allah, kemudian pengikutnya mengiyakan, maka telah menjadikan ahli agama ini sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terjadi bukan hanya buat orang-orang Nasara saja, akan tapi terjadi juga buat orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi juga. Sebagaimana orang-orang Nasara, mereka memiliki cara beribadah yang berlebih-lebihan, berbuat bid'ah mereka. Mereka mengadakan kerahiban, mereka mengadakan tabatul, tidak mau kawin, fokus untuk beribadah. Mereka pun ketika beribadah mengadakan cara yang berlebih-lebihan dengan cara mereka berdiam diri di tempat-tempat ibadah dengan baju khusus, dengan tempat ibadah khusus. Mereka hanya khusus di gereja saja, dan ketika di gereja di bagian tertentu lagi dari gereja khusus dalam beribadah, tidak mau keluar dari tempat ibadah mereka. Dan ini adalah rahbaniyah, kerahiban yang telah dilakukan oleh orang-orang Nasara dalam rangka merusak agama Allah, berbuat bid'ah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Mereka telah mengadakan kerahiban, yang itu adalah perbuatan bid'ah yang mereka lakukan, yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi mereka. Ini adalah ghulu, berlebih-lebihan yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Adapun perbuatan ghulu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yaitu serupa dengan orang-orang Nasara. Orang-orang Yahudi mereka ghulu kepada Uzair. Uzair mereka katakan ibnullah, anaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-30, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan bahwasanya Uzair itu anaknya Allah. Dikatakan Uzair ini salah seorang nabi dari nabi di Bani Israel, karena setelah Nabi Musa banyak nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka menegakkan Taurat yang telah dilalaikan oleh orang-orang Yahudi. Di antaranya Uzair. Uzair ini termasuk orang yang bisa hafal Taurat, dan tidak ada orang yang hafal Taurat pada zamannya. Orang yang usianya lebih muda daripada cicitnya. Jadi cicitnya itu lebih tua dari dia. Jadi disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-257, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan dan melewati satu negeri, yang negeri tersebut hancur luluh lantah.
Kemudian orang ini mengatakan negeri tersebut adalah Baitul Maqdis. Disebutkan ini terjadi pada tahun 80 Masehi. Ketika setelah Baitul Maqdis dihancurkan oleh pasukan Nasara yang sangat kuat, maka setelahnya ada seorang lelaki yang lewat, hancur berantakan negeri tersebut yang sebelumnya makmur. Maka orang ini mengatakan, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Mau bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali negeri yang sudah hancur? Ini mau bagaimana? Ini sudah hancur loh, berantakan. Mau bagaimana bisa kembali lagi seperti sedia kala? Dia nisbatkan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, fa amatahu Allahu mi'ata amin. Allah matikan dia selama 100 tahun di tempat itu. Tsumma ba'atsah, kemudian Allah bangkitkan setelah 100 tahun. Qala kam labithta, berapa lama engkau tinggal setelah 100 tahun? Orang ini mengatakan, labistu yauman au ba'dha yaum. Saya mungkin tertidur ini kalau tidak sehari, setengah hari. Bisa jadi dimatikan di waktu duha dan Allah Subhanahu wa taala hidupkan menjelang petang. Jadi seakan-akan tidurnya setengah hari, enggak taunya sudah berapa? 100 tahun. Kemudian Allah katakan, bal labithta mi'ata amin. Bahkan engkau ini sudah menetap di tempat ini selama 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Kamu lihat terhadap perbekalanmu yang kau bawa, tidak berubah sama sekali. Wanzur ila himarik, dan lihatlah kepada tungganganmu, keledai. Bagaimana sekarang? Sudah menjadi tulang belulang. Sudah menjadi tulang belulang karena sudah 100 tahun. Walina ja'alaka ayatan linnas, dan kami jadikan engkau itu sebagai tanda kekuasaan untuk manusia. Wanzur ilal idham, kamu lihat terhadap tulang belulang keledai tersebut. Kaifa nunsizuha thumma naksuha lahma, bagaimana kami susun kembali tulang belulang tersebut dan kami balut dengan daging, sehingga di depan lelaki ini tulang belulang yang tadinya di tanah tersusun di hadapan lelaki ini, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dibalutkan dengan daging dan kemudian ditutup dengan kulit, dan setelahnya bisa hidup lagi sebagaimana dia datang dengan keledai tersebut. Allahu akbar. Falamma tabayyana lahu, maka setelah jelas untuknya, qala a'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Sekarang saya mengetahui, yakin dengan ainal yakin. Jadi yakin itu ada ilmul yakin, teori yakin, ada ainal yakin dengan melihat, ada hakul yakin. Hakul yakin gimana? Apabila orang ini mati kemudian langsung dibangkitkan oleh Allah, dia merasakan sendiri. Adapun ketika melihat, kemudian melihat secara langsung bagaimana prosesnya, itu berhenti di ainul yakin. Adapun ketika teori, ilmu, walaupun sifatnya pasti, maka itu ilmul yakin. Jadi jangan salah yang berkaitan dengan ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kalau hakul yakin, kalau dirinya mati kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu itu mampu. Kemudian orang ini balik ke rumahnya. Begitu masuk ke rumahnya, dia dapati sudah ada orang lain di rumah tersebut, sehingga dia diusir dari rumah tersebut. Dia mengatakan, saya Uzair, gak ada yang kenal Uzair. Sampai ada seorang nenek datang mengatakan, kamu siapa? Uzair. Dulu yang punya rumah ini adalah Uzair. Kamu siapa? Saya pembantunya Uzair. Udah sepuh. Akhirnya si nenek inilah yang mengabarkan pada tuan rumahnya, ini yang punya rumah. Ini adalah buyut kalian. Jadi buyutnya lebih muda daripada cicit mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Uzair kemampuan untuk hafal kitab Taurat, sedangkan pada saat itu manusia sudah mulai lalai dengan kitab Taurat.
Dan Taurat tidak seperti Al-Quran. Al-Quran Allah janjikan mudah dihafal. Taurat tidak bisa. Sehingga ketika Uzair ini dengan lantangnya membacakan lantunan ayat-ayat Taurat, menjadikan manusia terkagum-kagum, dan kemudian mereka hulu kepada Uzair dengan mengatakan bahwasanya Uzair ibnullah. Uzair ini adalah anaknya Allah. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah mereka lakukan dan mereka katakan. Sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka melampaui batas, berlebih-lebihan yang berkaitan dengan Nabi Musa dan hawari Nabi Musa dan pengikutnya Nabi Musa alaihi salam. Mereka pun berlebih-lebihan sebagaimana mereka berlebih-lebihan dalam membenarkan apa yang telah dikatakan oleh ahli agama mereka, persis seperti orang-orang Nasara. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita supaya tidak melakukan apa yang telah dilakukan oleh ahli kitab. La taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebih-lebihan. Dan larangan ini pun sampai kepada kita. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya mengingatkan kita untuk jangan berlebih-lebihan dalam semua hal. Apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita mengalir seperti biasa saja. Tidak kita takalluf dan tidak kita berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dan takalluf ini adalah akan menjerumuskan kepada kesyirikan dan menjerumuskan kepada perbuatan dan keyakinan ekstrim yang berlebih-lebihan juga. Sebagaimana orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij mereka berlebih-lebihan. Ketika mereka berjalan, orang-orang Khawarij ini orang-orang bodoh. Rasulullah katakan sufahaul ahlam, mereka adalah orang-orang yang akalnya itu bodoh. Mereka punya ulama di hadapan mereka, para sahabat tidak mau belajar memahami Al-Quran semau sendiri. Bodoh nggak? Ada ulama, tidak mereka belajar, tidak membaca sendiri Al-Quran, sehingga mereka menjauh dari murid-muridnya Nabi. Sehingga termasuk bentuk ekstrimnya, berlebih-lebihannya, mereka kalau jalan kaki hati-hati melangkahnya. Hati-hati, jangan sampai nanti nginjak semut, jangan sampai nanti nginjak lalat. Berlebih-lebihan enggak? Jadi kalau pas lagi duduk, awas nih, kalau ada lalat, kalau ada semut, ada nyamuk, hati-hati, jangan dibunuh. Berlebih-lebihan. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hasilnya apa? Mereka terhadap darah nyamuk, darah semut, darah lalat, mereka waspada dan hati-hati, dan ini tidak pernah diperintahkan. Akan tetapi kepada darah para wali-walinya Allah, mereka berani mengucurkannya. Darahnya para sahabat. Sahabat ada yang melewati tempat mereka, dicincang sahabatnya. Istrinya yang lagi hamil besar disobek perutnya dan dibunuh semua keluarganya. Ali radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibunuh oleh mereka. Jadi perbuatan hulu ini akan membawa kepada perbuatan yang ekstrim dan yang akan mental ke arah yang berlawanan. Mereka sangat hati-hati ke darah lalat, ke darah hal-hal yang tidak pernah dibahas oleh Rasulullah, kan tapi kepada darah manusia, darah para sahabat, mereka berani mengucurkannya. Dan sama Ali radhiyallahu anhu mereka diperangi. Dan Ali radhiyallahu anhu orangnya sangat bijak sekali. Ada sekitar 10.000 berkumpul di Harura. Ali kalau mau radhiyallahu anhu sekali tebas mereka mati semua. Jangan, kasihan orang-orang bodoh. Diutus kepada mereka salah seorang ahli agama, yaitu Abdullah ibn Abbas. Dan ketika berdiskusi dengan Abdullah ibn Abbas, sangat menunjukkan bahwasanya mereka itu pamer kebodohan. Makin diskusi, makin banyak ngomong, makin kelihatan mereka itu dangkal. Persis seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Semua subhat mereka dibantah habis oleh
Abdullah bin Abbas, sehingga dari 10.000, 6.000 mereka bertaubat, turun. Sisanya dibantai oleh Ali radhiyallahu anhu karena mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi ini adalah perbuatan yang harus kita berhati-hati darinya. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika ada 3 orang yang mereka datang kepada keluarganya Nabi. Disebutkan orang tersebut adalah Abdullah bin Amr bin Al-As, disebutkan juga Salman Al-Farisi ataupun Abdullah bin Amr bin Al-As, Salman Al-Farisi dan Ali kalau tidak salah, 3 di antaranya. Ketiganya mengatakan, datang kepada keluarganya Nabi, bertanya kepada istri-istrinya Nabi, Nabi kalau di rumah ngapain? Maka istri-istrinya Nabi menyampaikan, kalau mungkin bahasa kita, ya Nabi di rumah rahat lah, ngobrol, bahasa kita. Enggak macem-macem, enggak jadi orang kaku, enggak. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, kana ya'malu mihnata ahli. Nabi di rumah melakukan apa yang dilakukan oleh istri-istrinya. Enggak neko-neko, enggak nih saya sebagai Nabi yang memiliki banyak kemuliaan, dosa-dosanya telah diampuni, dan sebagai penghuni Firdaus al-A'la, saya harus duduknya berwibawa. Enggak, mengalir seperti biasa. Hatta di rumah, tidak kaku. Apabila keluarganya butuh terhadap bantuan dari Nabi, Nabi mengerjakan. Bahkan kata Aisyah, terkadang sandalnya itu rusak, Nabi menjahit sendiri. Ini Nabi yang memiliki kemuliaan yang luar biasa. Oh, kata ketiganya, ini Nabi, beda sama kita, beda. Akhirnya yang satu mengatakan, saya tidak mau tidur kalau malam, mau begadang saja. Begadang ini bukan keluyuran ke sana kemari cari cemilan, bukan juga ngobrol nggak jelas, bukan juga main hal-hal yang dilarang, bukan. Begadang ini mau sholat dari setelah Isya sampai sampai sholat subuh. Tuh bayangkan, mau mereka melaksanakan demikian. Yang satu lagi mengatakan apa? Kalau saya pengennya puasa terus. Yang ketiga mengatakan, saya tidak mau menikah, mau fokus ibadah. Ada riwayat yang keempat, saya tidak mau makan daging, maunya makan apa? Dedaunan saja ya. Kalau kita kambingnya suruh makan daun yang hijau-hijau, kambingnya kita makan kan? Bener nggak? Nah orang ini ketika beribadah pengennya tidak mau makan daging, maunya yang hijau-hijau saja. Dadaunan apa, tidak mau makan daging. Ketika hal ini sampai kepada Rasulullah klarifikasi terlebih dahulu. Karena Rasulullah itu tidak mau main labrak, tidak. Ada perkataan-perkataan yang salah, ditanya, benar kamu mengatakan demikian? Benar kamu mengatakan, di absen satu persatu. Setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya ini adalah orang yang paling mengenal Allah. Saya ini adalah orang yang paling takut kepada Allah. Saya di siang hari asum wa uftir. Kadang berpuasa, kadang tidak berpuasa. Tidak puasa terus, tidak berpuasa terus. Tidak berpuasa terus, tidak batal terus, tidak. Dibagi oleh Rasulullah. Dan saya, kata Rasul, di malam hari tidak tidur terus, tidak begadang terus, tidak sholat malam terus, tidak. Akan tapi dibagi oleh Rasulullah. Bisa jadi di sepertiga malam yang pertama Rasulullah bercengkrama dengan istri-istrinya, ngobrol apa nih keluhan dari pagi sampai sore, ada ngobrol. Kemudian setelahnya tidur, bisa kemudian dibagi, setelahnya bangun untuk sholat malam, setelahnya rebahan lagi dibagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk yang ketiga, dan saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menikahi perempuan-perempuan dengan bilangan yang banyak sampai 11. Rasulullah menikahi perempuan-perempuan. Kemudian Rasulullah katakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang melewati batasan dari batasan yang telah ditentukan oleh Rasulullah, dan itu adalah
hak yang telah Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengannya, dia melampaui batas, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falaisa minni." Orang tersebut bukan dari golonganku, bukan mendapatkan pujian, akan tetapi langsung ditegur oleh Rasulullah bahwasanya orang yang melampaui batas dalam beribadah, maka mereka bukan dari golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tengah-tengah saja, tidak berlebihan dan tidak juga meremehkan. Begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan lempar jamroh, Rasulullah meminta Abdullah bin Abbas untuk mengambil batu-batu kerikil, batu-batu yang tidak terlalu kecil dan tidak besar, mungkin seukuran biji korma kali. Biji korma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Limithli hada farmu." Kalian kalau mau lempar jamroh, ya sebesar ini saja. Jangan karena mentang-mentang lempar jamroh, lempar setan, itu yang diambil sebongkah batu gede. Oh yo, dikejar kemudian dilempar ke tempat jamroh. Kalau masuk ke tiang jamroh masih mending, kalau kena kepala orang gimana tuh? Bener nggak? Ada lagi yang dia marah ambil sandal, 7 sandal, dilempar itu tiang jamroh. Ini hulu. Ada lagi yang datang bawa payung. Mungkin Pak Yanwar lihat nggak? Yang demikian Pak Yanwar. Ada yang bawa payung dilempar, ada yang setelah lempar dia maki-maki tiangnya, gara-gara ente ini. Oh dia nyalain setan. Padahal itu adalah perintah untuk kita lempar jamroh saja. Tidak lebih dari itu. Seharusnya setelah lempar bismillah Allahu akbar berdoa. Ini enggak. Setelah lempar maki-maki, setelah lemparnya juga pakai batu-batu yang besar, bahkan sebelum tiangnya itu permanen seperti sekarang kan besar banget dan lubangnya juga tidak bisa dilewati. Kalau dulu itu bisa sebagian orang itu sampai memeluk tiang, terus tiangnya dipukul. Ada yang bawa kayu, ada yang bawa sandal, dan ini semuanya hulu, berlebih-lebihan. Dan Rasulullah sudah mengingatkan, bimisli hada, dengan kerikil-kerikil yang tidak terlalu kecil dan tidak menjadi batu yang besar. Jadi cukup dengannya melempar dalam rangka menunjukkan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan pada hari Senin malam Selasa. Adapun malam Jumat, Kamis malam Jumat, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan hadis Riyadhus Shalihin. Ada pertanyaan, ikhwan? Cukup ya? Cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.